hari Minggu, saudaraku, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Saya berharap kita semua dalam sukacita dan teman-temanku yang terinfeksi virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah, tetaplah percaya, tetaplah tenang di tangan Tuhan, tetaplah berharap bahwa Tuhan akan segera menyembuhkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-9 sesudah Trinitatis tanggal 1 Agustus 2021 hari ini, adalah dari surat Paulus ke jemaat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sebab itu aku menasihatkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus, bila kita membaca seluruh surat Efesus ini, kita akan melihat bahwa hal yang paling dikagumi Paulus adalah kasih karunia Allah yang telah mempersatukan orang-orang dari semua suku, semua ras dan tempat, dan mempersatukannya menjadi sebuah persaudaraan, sebuah paguyuban, yaitu gereja. Padahal kita tahu, karena dosa manusia semuanya telah menjadi terpecah belah, bermusuhan, tercerai-berai. Tetapi sekarang, oleh kasih karunia Allah, Dia mempersatukannya menjadi gereja. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Lalu bagaimanakah segala yang sudah terpecah belah itu disatukan? Paulus mengatakan di pasal 2 ayat 13 hingga ayat 14 dan di ayat 4 pasal ini, bahwa perpecahan dapat dipersatukan kembali hanya jika segala sesuatu itu dipersekutukan di dalam Kristus Yesus, karena Kristus adalah kepenuhan segala sesuatu. Oleh iman kita di dalam Tuhan Yesus, maka semua orang yang berbeda-beda itu dipersatukan dalam gereja yang disebut dengan eklesia, yaitu persekutuan dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus keluar dari kegelapan menuju terang ajaib Kristus. Sehingga di dalam gereja tidak ada lagi orang asing atau pendatang, tetapi semua orang adalah sesama, adalah kawan sewarga, adalah sesama anggota keluarga karena Kristus. Saudaraku, kita tahu pemikiran Paulus terbesar tentang gereja ada di dalam surat Efesus ini, ketika dia mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan gereja juga dia gambarkan sebagai bangunan Kristus, seperti khotbah beberapa minggu yang lalu. Gereja yang terdiri dari banyak orang yang sangat berbeda satu sama lain dalam segala hal, tetapi satu karena mau membuang segala tembok-tembok pemisah mereka. Saudaraku, itulah tema kita yang dipaparkan Paulus di pasal 4 ini, yaitu agar sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus menjadi alat Kristus untuk membangun kesatuan, bukan hanya antara kita dengan kita, tetapi juga dengan semua makhluk dan ciptaan. Tugas dan tujuan gereja adalah mengadakan perdamaian dunia secara menyeluruh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang persatuan memang gampang-gampang susah. Di satu pihak semua orang menginginkan kesatuan dan persatuan, bukan?
Namun di pihak lain, sepanjang sejarah, kita melihat bahwa manusia cenderung berkelahi, bercerai. Malah dikatakan lebih setengah dari umur dunia ini digunakan untuk berperang atau tidak bersatu. Terlebih di hita halak batak ninna, adonggo budaya memisah. Tetapi pada dasarnya seluruh umat manusia menginginkan kesatuan dan persatuan. Dan Tuhan kita juga sangat menekankan itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat 21 khusus berdoa agar seluruh orang percaya sepanjang abad tetap bersatu. Mengapa? Karena bersatu tidaknya orang-orang percaya sangat menentukan bagi percaya tidaknya dunia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangat menentukan bagi berhasil tidaknya misi pekabaran Injil di dunia ini. Saudaraku, gambaran tubuh Kristus sangatlah indah dan sangat pas untuk membangun kesatuan. Karena gambaran itu menunjukkan bahwa kesatuan kita bukanlah kesatuan organisatoris, tetapi yang terutama adalah kesatuan hati, kesatuan kasih di dalam Kristus, yaitu kasih kepada Kristus dan kasih terhadap sesama. Dan nats hari ini menjelaskan bahwa dasar kesatuan Kristen adalah satu tubuh, di mana Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya, lalu satu roh, yaitu roh yang mempersekutukan gereja mulai dari hari turunnya Roh Kudus, lalu satu iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Iman itulah yang mengikat dan mempersatukan kita sebagai anak Allah. Satu pengharapan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal, itulah yang mempersekutukan kita. Satu Tuhan, yaitu Kristus yang adalah Kurios, Tuhan, Raja. Dialah Raja kita dan kita adalah hamba serta miliknya. Kemudian satu baptisan. Baptisan itu membuat kita menjadi satu sebagai warga negara kerajaan Allah. Kemudian satu Allah. Karena kita dipersatukan di dalam satu Allah yang Esa. Yang di dalam Yesus Kristus mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Saudaraku, gambaran gereja sebagai tubuh dan bangunan Kristus menggambarkan betapa indahnya perbedaan itu. Perbedaan adalah anugerah Allah sejak penciptaan. Perbedaan membuat kita menjadi saling membutuhkan, sehingga kita mau saling memberi dan saling menerima. Gambaran tersebut juga menekankan bahwa walaupun berbeda, tetapi kita sama dalam derajat. Karena kita dicipta oleh Allah yang sama, sepeta dan segambar dengan Dia. Allah tidak membedakan orang. Sehingga saudara-saudaraku, karena itulah kita harus turut memperjuangkan kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi dalam segala hal. Tetapi saudaraku, ada lagi hal yang sangat perlu yang dikatakan Paulus di ayat 1 kita baca. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita tahu, memasuki sebuah wilayah atau komunitas baru, tentu kita memasuki budaya atau cara hidup yang baru. Mulu halak batak madok, sidapok suluk bo narok. Demikian juga dengan gereja. Setelah persekutuan baru terbentuk, maka muncullah juga cara hidup yang baru. Jemaat di Efesus dan kita yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi setelah dipanggil menjadi jemaat Kristus, kita wajib hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan sekaligus cara hidup itulah menjadi jalan kita untuk memupuk kesatuan tadi. Cara hidup yang baru itulah yang membuat kita menjadi sebuah persekutuan yang kuat. Dan itulah cara hidup yang harus dinampakkan setiap orang Kristen dimanapun kita berada. Cara hidup manakah itu? Mari kita pelajari di ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Dikatakan yang pertama adalah kita harus hidup dengan kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus kita yang rendah hati. Ada filsuf yang mengatakan bahwa kerendahan hati inilah bahagian yang paling berharga dari sesuatu sifat. Bahkan Dranat Tagore pernah mengatakan,
Kita bertemu dengan Allah ketika kita mau rendah hati. Dan ternyata saudaraku, bila kita mau hidup dengan rendah hati, itu akan mendatangkan banyak berkat bagi kita. Dan bila kita semua memiliki sifat rendah hati, bukan rendah diri, maka pasti persekutuan kita akan kokoh. Tetapi sebaliknya, sifat tinggi hati, kesombongan, menganggap diri lebih hebat, itu akan menghancurkan persaudaraan. Itu dikatakan di buku Ende kita nomor 249 ayat 4. Mereka biasanya adalah orang-orang yang sibuk memperhatikan kehebatan dan jasanya sendiri tanpa memperdulikan kebaikan orang lain. Mereka ini akan terjebak dalam keegoisan dan kesombongan, dan itulah yang menghancurkan persekutuan. Karena itu seorang bijak mengingatkan, hati-hatilah dengan segala kelebihanmu, karena hal itu sering menyebabkan kita tergelintir kepada kesombongan yang menghancurkan persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki sifat lemah lembut, yang artinya marah pada waktu yang tepat dan tidak mau marah pada saat yang tidak tepat. Itulah arti lemah lembut. Tidak asal marah. Karena hidupnya sudah dikendalikan oleh Kristus, bukan dikendalikan oleh amarahnya. Alani hamu kadungan mulu adong di dok halak batak, siboru puas siboru bakara, sapala puas suada marah. Mari kita buang itu, karena orang-orang seperti itu adalah budak dari amarahnya sendiri, belum dikendalikan oleh Kristus. Yang ketiga, orang Kristen itu harus memiliki sifat sabar, yaitu sifat yang selalu menolak untuk membalas dendam. Tidak mau membalas dendam. Walaupun dia memiliki kesempatan, memiliki daya, memiliki dana untuk membalas, tetapi dia tidak pernah mau untuk menggunakannya. Dia mampu menerima pelecehan, menerima hinaan, atau menerima luka hati dengan penuh kesabaran tanpa sakit hati. Malah dia mau memaafkan dan mengampuni. Saudaraku, inilah sifat Allah dan sifat Yesus kita kepada kita orang-orang berdosa ini. Mulu dihita halak batak omarana ni dokna parbahul-bahul nabulun. Dan bila kita semua memiliki sifat seperti ini, pasti kokohlah persekutuan kita. Dan sifat yang keempat, saudaraku, yang harus dimiliki orang Kristen adalah damai sejahtera. Apa artinya? Yaitu mau menyangkal diri, tidak ada lagi egonya, karena hidupnya sudah seutuhnya dikendalikan oleh Kristus, sehingga hubungannya dengan orang lain selalu dalam keadaan baik, apapun yang terjadi. Pasti sikap seperti ini akan membuat persekutuan kita semakin kokoh. Tetapi bila masih ada orang yang membuat dirinya menjadi pusat, atau orang yang egois, yang individualistis, saudaraku, itulah yang menghancurkan persekutuan kita. Karena itu harus kita buang. Dan sifat yang kelima, dan inilah perilaku dan pengikat yang utama, yaitu kasih, agape, yang sangat luas makna dan cakupannya, sebagaimana kita bisa baca di 1 Korintus 13. Dan teladan utama, teladan satu-satunya yang dapat melakukannya 100%, hanyalah Yesus. Dengan kasih itulah kita mau saling menolong, tidak membiarkan ada orang lain yang berkesusahan di dekatnya. Tetapi dia akan menolong dalam ketulusan tanpa ingin mengharapkan balasan atau dipuji. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita pasti menginginkan agar keluarga, agar huria, agar bangsa, dan agar masyarakat kita kokoh dalam kesatuan dan persatuan. Namun, kita melihat kenyataan. Banyak keluarga yang seperti penghuni losmen, hidup serumah, tetapi tidak ada hubungan antar pribadi. Banyak huria yang bergumul karena persekutuan yang kurang harmonis. Sering seperti patapak-tapak kudul, asing padohan, duduk bersama tetapi hati sangat berjauhan. Kita juga bergumul dengan bangsa ini. Karena di tengah bangsa kita sekarang semakin banyak terjadi politik identitas yang bisa membawa disintegrasi bagi bangsa ini. Demikian juga di masyarakat.
Sering hanya seperti kerumunan. Semuanya kelihatan bersatu, tetapi semuanya asik mengurus dan mementingkan dirinya sendiri. Dan itu sering membuat banyak orang kesepian di tengah keramaian. Dan yang paling menyedihkan, di kondisi melonjaknya pandemi di bulan lalu, masih ada orang yang tega menumpuk tabung oksigen dan menjual obat-obatan dengan harga selangit untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Masih ada yang tega memotong dan menilep dana bantuan sosial dan lain-lain. Namun saudaraku, kita bersuka cita, bersyukur. Karena di pihak lain, melalui pandemi ini tumbuh pesat kemauan untuk saling berbagi, untuk saling menopang, untuk saling menyemangati dalam doa dan juga dalam tindakan. Bahkan ada orang yang menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang menyediakan makanan gratis, ada yang menyediakan tabung oksigen yang gratis. Kiranya sikap-sikap seperti ini terus kita kembangkan walaupun tanpa pandemi ini. Dan tanpa kita sadari, saudaraku, banyak orang yang membebani hidupnya yang sudah berat ini dengan pertikaian dan permusuhan. Padahal sebenarnya hidup kita ini sangatlah indah bila diisi dengan kedamaian, bukan? Bila semua persekutuan, bila semua persaudaraan, perkumpulan kita penuh dengan persaudaraan dan kasih sayang. Karena itu saudaraku, mulailah dari diri sendiri untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kesabaran, hidup dalam damai sejahtera, terutama hidup dalam kasih agape. Ingatlah, kita sudah terlampau capek bila kita masih dibebani oleh pertikaian dan perseteruan. Terlampau sayang hidup yang singkat ini untuk kita habiskan dengan permusuhan, dengan dendam, dengan dengki hati. 1000 orang sahabat masih kurang, tetapi 1 orang musuh sudah terlampau banyak dan membuat kita capek. Karena itu sebagai murid Tuhan Yesus, orang Kristen harus di garis depan untuk mengusahakan kesatuan dan persatuan. Mari kita bersama-sama membangun persaudaraan yang kokoh. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di dalam hati kami, sehingga kami mau di garis depan membangun persaudaraan dengan semua orang, dengan memiliki karakter kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, penuh damai sejahtera, dan mempraktekkan kasih Kristus terhadap semua orang. Ya Tuhan, bersegeralah membantu kami dengan membuang virus corona ini dari atas bumi ini. Dan berkatilah seluruh usaha vaksinasi dan juga seluruh usaha menemukan obat bagi virus ini. Berilah hati yang taat bagi seluruh penduduk negeri ini untuk menaati protokol kesehatan. Jauhkanlah kebodohan dan arogansi, sehingga kami semuanya bisa segera memutus mata rantai penularan virus ini. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang terinfeksi. Kuatkanlah mereka dalam pengharapan. Berilah kekuatan kepada semua tenaga medis yang membaktikan dirinya. Dan juga semua pihak yang terus berusaha memulihkan kondisi bangsa kami. Berkati mereka. Tetapi jauhkanlah orang dan kelompok yang ingin mengambil keuntungan, yang mau menyebarkan berita bohong, yang ingin memperkeruh suasana, dan yang ingin mempolitisasi keadaan ini. Ya Tuhan, berkati kami satu persatu, baik dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dalam studi, dalam semua aktivitas kami, karena Engkaulah Tuhan kami. Berilah kami keberhasilan, berilah kami kecemerlangan. Hiburkanlah hati dari semua orang-orang yang bersedih, terutama mereka yang kehilangan orang terkasihnya karena COVID ini. Kuatkanlah hati yang mengalami pergumulan. Berikanlah ya Tuhan keteguhan bagi mereka yang ragu-ragu. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Karena Engkaulah gembala agung kami, Engkaulah gunung batu, Engkaulah pertahanan, dan Engkaulah perisai hidup kami.
terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.